Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik begitu kan, bahwa Caimin harus benar-benar waspada ya. Muktamar PKB tandingan usai Gus Yahya temui Jokowi. Wah, ini akan menarik di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bisa saja PKB diambil alih. Bisa saja. Dengan cara apa? Gampang ya. Untuk mengambil untuk mengambil partai itu gampang. Yang penting ada berketerlibatan pemerintah, keterlibatan para penguasa. Jadi kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Said Didu di situ begitu kan ya, memberikan statement seperti ini. Ini ngeri sedap begitu. Kepada Caimin yang terhormat, ini bocor kasar. Jadwal partai Bapak diambil alih tanggal ya 28. Ini Agustus begitu kan ya, dan pengurus DPP PKB yang dipilih lewat muktamar tandingan akan disahkan oleh Menkumham yang baru tanggal 26 ya bulan Agustus. Bahkan tanggal tanggal 27 rekomendasi calon kepala daerah ditandatangani oleh PKB yang baru. Ini ingat ya, ini kita lihat saja begitu, siapa yang mengambil alih ini semua begitu, siapa yang menjadi ketua, apakah sudah direncanakan? Maka kalau memang seorang Caimin lalu kemudian partai PKB diambil orang, maka kekuatan Caimin tidak sakti lagi di situ begitu kan. Kata Bahlil, seorang Caimin ini sakti begitu. Makanya sekarang sebenarnya ini kan masih ranahnya Pak Jokowi begitu memimpin begitu kan. Bukan tidak mungkin ya, tergantung dari Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra yang menjadi yang menjadi pengesahan begitu kan ya, yang menjadi Wamenkumham ya, di situ adalah dari Partai Gerindra kabarnya begitu kan. Kalau ini benar-benar terjadi, maka wah, Menkumhamnya bisa saja gimana begitu kan. Saya menjelaskan ini semua, tapi harus benar-benar dijelaskan bahwa tidak boleh mengambil atau membegal partai karena itu ada ART masing-masing, kecuali ada keterlibatan ya dari pemerintah terkait ini. Bisa saja diambil. Ya seperti misalnya dari Partai Golkar ya, desakan-desakan itu begitu. Kita lihat saja, bisa saja itu terjadi. Bisa saja ya Pak Said Didu ya bisa saja salah begitu kan. Tapi kita lihat saja dengan adanya seperti ini harus waspada di situ. Harus benar-benar waspada ya. Ada yang mengatakan kelewatan benar ini menghancurkan semua demi egonya. Tampang sederhana, tapi kerakusan punya daya rusak luar biasa. Kalau tidak ada keterlibatan Jokowi, saya kira tidak bisa. Ya itu satu begitu kan. Ya makanya ya seorang PKB ini sekarang itu tidak bisa berkutik ya. Itu nafasnya masih berada di di tangan seorang Jokowi begitu. Makanya kalau semisal sampai ya diambil alih begitu, lalu kemudian disahkan oleh Kemenkumham, maka jelas di situ begitu, artinya akan ada keterlibatan atau keterlibatan pemerintah. Makanya Caimin ini harus hati-hati nantinya begitu kan. Ya, secara politik secara politik harus hati-hati. Siapa yang mau ngambil ya jelas persetujuan antara PBNU dan PKB, kita lihat saja. Pak, saya kalau mencuri barang dan begal karena pasal 362. Kalau dengan pemberatan karena kena pasal 363. Kapan bisa diterapkan pasal 362 dan 63 ini kepada pencuri dan pembegal partai? Bagus ya. PKB gabung Kim atau tidak? Berkaca dari Erlangga Hartarto Golkar, maka PKB akan tetap diambil ahli istana. Hanya masalah waktu saja ya. Kalau semisal ini hanya masalah waktu saja, maka yang jelas di situ adalah kita tidak bisa berkutik ya melihat PKB yang selama ini dipreteli ya, atau diambil lah begitu kan. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menjadi ketua umum PKB? Kekuatan Caimin ya kekuatan yang sah begitu kan ya. Kecuali pemerintah bermain sana sini. Ini wah luar biasa begitu kalau bermain itu. Ini Caimin waspada muktamar PKB tandingan usai Gus Yahya temui seorang Jokowi ya. Mari kita baca. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mewaspadai upaya para pihak yang ingin membuat muktamar PKB tandingan. Hal tersebut disampaikan Caimin saat ditanya terkait Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresiden Jakarta membahas ya konflik PKB PBNU.
Bahkan tidak hanya itu ya, Caimin menegaskan muktamar PKB yang akan datang hanya akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Ia meminta pihak kepolisian tak mentolerir dan langsung membubarkan jika ada forum yang mengklaim menjadi muktamar tandingan tersebut, muktamar PKB tersebut. Ya, ini saya kira PKB ini sudah diambang kebingungan begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena bisa saja muktamar tandingan ini, muktamar PKB tandingan ini bisa saja ini dikemas dengan perkumpulan biasa sehingga tidak curiga begitu di dalamnya. Makanya yang jelas di sini adalah ada nuansa-nuansa yang kemudian menjadi desakan kepada seorang PKB ya, kepada Caimin untuk bisa mundur, bisa saja begitu. Makanya dua hal yang saya amati bahwa bisa saja posisi Caimin kalau tidak mundur ya dibenturkan dengan kasus. Kalau mereka tetap bersikukuh keras ya, maka akan berlawanan ya yang saya katakan tadi bahwa bisa saja dibegal. Ngeri permainannya sekarang begitu kan ya. Ngeri sedap di situ. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira tidak usahlah begitu mengambil hak orang ya. Kecuali Caimin yang menjadi ketua umum seumur hidup. Bisa saja. Ini mari kita baca ya. Ia meminta pihak kepolisian tak mentolerir dan langsung membubarkan. Caimin menegaskan forum muktamar PKB tandingan adalah suatu hal yang melanggar hukum. Ia merujuk pada undang-undang ya parpol yang melindungi kedaulatan partai politik. Maka mereka mengatakan bahwa sebelumnya Yahya mengakui pertemuan ya dengan Jokowi ya turut membahas konflik PKB dan PBNU. Namun kata dia pembahasan itu karena Jokowi bertanya di sela-sela pembahasan tentang kerjasama PBNU dan pemerintah. Yahya yang menghadap Jokowi didampingi Rais Am PBNU ya Miftahul Ahyar dan Wakil Rais Am ya PBNU Anwar Iskandar. Bahkan kedatangan 3 Kiai NU itu ke istana di tengah-tengah konflik PKB dan PBNU. Dua pihak itu adu mulut dan saling melaporkan di ranah hukum. Ngeri kan begitu kan? Ngeri sedap begitu. Artinya, ya sampai kapanpun kayaknya nampaknya ini tidak akan selesai begitu kan. Karena di dalamnya itu adalah ada kepentingan-kepentingan besar. Satunya ingin kepentingan ini, satunya ingin kepentingan itu begitu. Kalau ini tetap dibiarkan, maka jelas di situ begitu bahwa PKB dan PBNU tidak ada ujung-ujungnya di situ. Padahal di dalamnya, di dalam tubuh PKB ada orang-orang NU begitu kan. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum yang memainkan peran ini sehingga PKB dan PBNU ya kedua-duanya tidak mendapatkan apa-apa, kepercayaan masyarakat pudar di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang kan masyarakat sudah cerdas. Yang terjadi bisa saja tidak mendapatkan apa-apa semua, kan begitu logikanya. Saya kira ini harus benar-benar diakhiri begitu kan. Tidak ada gunanya juga begitu. Buat apa di situ begitu? Ini kecuali mereka merebut kekuasaan. Kecuali ya kita kan tidak tahu. Makanya apa yang disampaikan Said Didu bisa saja benar, bisa saja salah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.